Perkenalkan, nama saya Yunita Saragi, NIM 1703020030. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang AMDAL perairan dengan studi kasus kajian potensi pencemaran keramba jaring apung PT Aquafarm Nusantara di ekosistem perairan Danau Toba. Yang pertama, saya akan menguraikan bagaimana proses dan tahapan penyusunan AMDAL dalam studi kasus ini. Proses dan tahapan penyusunan AMDAL di ekosistem Danau Toba yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei lapangan dan pengambilan data sekunder berupa data-data proses produksi keramba jaring apung yang dapat diperoleh dari PT Aquafarm Nusantara. Yang kedua, penentuan produksi nitrogen dan fosfor menggunakan metode pendekatan keseimbangan massa dengan mengukur parameter yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persentasi nitrogen pakan yang digunakan. 2. Persentasi nitrogen pada tubuh ikan. 3. Kadar air tubuh ikan. 4. Konversi pakan yang tidak terkonsumsi ikan. 5. Jumlah pakan yang tidak terkonsumsi ikan. 6. Jumlah pakan yang diberikan. Yang ketiga, hasil kajian beban pencemaran nitrogen dan fosfor berasal dari keramba jaring apung di PT Aquafarm Nusantara dianalisis dan diinterpretasi dengan menggunakan data sekunder terutama karakteristik fisik ekosistem perairan Danau Toba. Hasil dari analisisnya yaitu sebagai berikut. PT Aquafarm menggunakan 200 ton pakan setiap hari untuk kegiatan keramba jaring apung di perairan Danau Toba, sehingga total limbah nitrogen yang dihasilkan di perairan Danau Toba setiap hari sebanyak 6,89 ton untuk pakan jenis 1 dan sebanyak 6,92 ton jika semua pakan terkonsumsi ikan, dengan asumsi 5% pakan tidak terkonsumsi ikan. PT Aquafarm Nusantara sudah mempunyai potensi yang besar untuk menurunkan kualitas perairan Danau Toba, mengingat Danau Toba mempunyai residen air 77 tahun sehingga 6,89 ton limbah nitrogen dan 2,39 ton limbah fosfor masuk ke perairan Danau Toba dari PT Aquafarm akan keluar dari danau setelah 77 tahun, dan hal ini diperparah oleh belum adanya unit pengelolaan limbah di keramba jaring apung PT Aquafarm Nusantara. Dengan demikian, jika pengelolaan lingkungan tidak dilakukan, maka peningkatan konsentrasi nitrogen dan fosfor akan semakin meningkat. Sisa pakan dan feses ikan dari keramba jaring apung ini mengandung bahan organik, dapat berupa padatan tersuspensi, terkoloid, dan terlarut, yang sangat berpengaruh terhadap kecerahan dan kekeruhan yang berkaitan erat dengan proses fotosintesis dan respirasi organisme perairan. Tingginya padatan tersuspensi, terlarut, dan terkoloid ini dapat merusak sistem pernapasan ikan dan larva ikan yang hidup di danau. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagas Gema Prasetyo, NIM 170302034. Saya akan menjelaskan tenaga ahli apa saja yang diperlukan dalam kegiatan AMDAL. Tenaga ahli yang diperlukan dalam kegiatan AMDAL adalah tenaga ahli teknologi laboratorium dan tenaga ahli lingkungan. Dapat kita lihat pada bagian proses penglingkupan bahwa untuk mengetahui dampak potensial komponen biologi, kita harus melakukan analisis dampak terhadap deskripsi rencana kegiatan yang dilakukan pada ruang lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan ada 3, yaitu dampak ekologis terhadap kualitas air, dampak sosial ekonomi, dan dampak ekologis terhadap biota perairan. Lalu, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL? Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada studi kasus ini yaitu masyarakat selaku pekerja pada PT Aquafarm harus memberikan informasi yang valid
tentang bagaimana pengolahan limbah dari KJA PT Aqua Farm ini. Perkenalkan, nama saya Francisca Magnita, NIM 17030240. Di sini saya akan menjelaskan parameter yang dilakukan dalam studi kasus ini. Parameter yang diuji dalam studi kasus ini adalah penentuan produksi limbah nitrogen dan fosfor menggunakan metode pendekatan keseimbangan massa dengan mengukur parameter. Parameter yang diukur ini ada 6. Yang pertama, prosentasi nitrogen pakan yang digunakan. Yang kedua, prosentasi nitrogen pada tubuh ikan. Yang ketiga, kadar air tubuh ikan. Yang keempat, konservasi pakan ikan yang digunakan. Yang kelima, jumlah pakan yang tidak terkonsumsi ikan. Dan yang keenam adalah jumlah pakan yang diberikan. Selanjutnya adalah dampak yang ada dalam kegiatan AMDAL pada studi kasus ini. Dampak yang pertama adalah dampak ekologis terhadap kualitas air. Maksudnya ini adalah peningkatan konsentrasi nutrien yang berkelanjutan dalam badan air, apalagi dalam jumlah yang cukup besar, akan menyebabkan badan air menjadi sangat subur atau eutrofik. Proses peningkatan kesuburan air yang berlebihan yang disebabkan oleh masuknya nutrien dalam badan air, terutama fosfat, inilah yang disebut dengan eutrofikasi. Dampak yang kedua adalah dampak ekologis terhadap biota perairan. Berdasarkan analisis dampak langsung KJA PT Aqua Farm Nusantara di Danau Toba tersebut, terjadinya blooming akan mengakibatkan rendahnya konsentrasi oksigen terlarut. Apabila jika sampai batas 0 akan menyebabkan ikan batak atau fauna lainnya tidak bisa hidup dengan baik dan mudah atau rentan mati. Dampak yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti KJA secara langsung memberikan tekanan yang cukup besar terhadap ekosistem di Danau Toba. Beberapa masyarakat juga pada saat ini merasakan peningkatan pendapatan dengan adanya KJA PT Aqua Farm Nusantara. Komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak terbesar berdasarkan matriks evaluasi dampak dan uraikan kriteria perikanan dapat dampak dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Kegiatan KJA yang dilakukan PT Aqua Farm Nusantara menghasilkan limbah nitrogen dan fosfor yang cukup besar dan berefek terhadap ekosistem perairan tersebut. Maka KJA ini belum tergolong kegiatan budidaya berkelanjutan karena belum ramah lingkungan, bahkan sudah merupakan sumber pencemar yang berpotensi untuk menurunkan kualitas lingkungan perairan Danau Toba. Maka dari itu, budidaya KJA harus diimplementasikan secara berkelanjutan, terintegrasi serta dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip kerjasama, kemitraan dan tanggung jawab. Salah satu contohnya ialah PT Aqua Farm Nusantara hanya segera mungkin untuk mengadakan fasilitas supaya pengelolaan lingkungan. Isu-isu pokok yang muncul setelah dilakukan pemusatan sistem yang diubah memberatkan pekerja, berkurang hasil produksi KJA. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.